Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin di acara PCA HS10 Lirboyo, ngobrol sareng Bunda. Alhamdulillah di episode kali ini merupakan episode yang spesial buat saya. Kenapa? Karena di sini saya bakal tahu pengalaman sang narasumber, yaitu suami saya sendiri bersama sang kiai. Karena merupakan pengalaman yang luar biasa menurut saya, menjadi anak dalam yang dekat dengan kiai, dekat dengan hati kiai, otomatis dekat dengan doa kiai. Itu merupakan sangat jarang dan bisa dibilang sangat susah lah, karena hanya beberapa orang yang bisa menempati posisi itu. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah. Ada minum lagi, jadi biar agak santai Bu. Jadi kita kan mau berbagi, mau cerita, jadi jangan dibawa suasana yang bagaimana. Pokoknya kita sesantai-santainya aja. Kita ini berbagi, bukan bukan menyampaikan materi, tapi ini Berbagi pengalaman aja. Jadi sesantai-santainya. Minumnya es teh manis nih, spesial, favorit. Yang pertama nih ya, gimana ceritanya begitu sampai Lirboyo itu terus sampai jadi dalamnya Gus Rofi'i, ketemu Gus Rofi'i, itu ceritanya gimana? Ya, jadi sebenarnya itu kan udah pernah kita omongin itu. Jadi peran yang nggak bisa dilupakan itu sebenarnya almarhum Kang Bas. Almarhum Kang Bas itu salah satu teman sekampung Ayah, itu luar biasa. Dia udah duluan di sana 2 tahun, jadi udah tahu bahwa kita ini kan ya memang santri tapi nggak bakalan disangoni. Nah itu, jadi pertama yang kita cari waktu itu adalah lowongan di dalam. Nah, ternyata itu soan itu terakhir Mbah Maksum itu nyaranin ke Gus Rofi'i. Ya, kalau kata Mbah Maksum seperti yang episode lalu Ayah bilang itu, coba dulu ke Mandropingi bilang bahasanya. Nah ternyata begitu ketemu langsung ke Gus Rofi'i, kita manggilnya begitu aja ya, Gus Rofi'i itu nggak pakai ditolak, langsung diterima. Nah cuman waktu itu kita pertama kali ditempatkan di sawah. Jadi karir pertama itu ke sawah. Itu yang nentuin Gus Rofi'i langsung. Nah kebetulan memang ini ada Mbah Di itu Mbah Sanati, almarhum juga. Jadi dia udah duluan di sawah. Kadang-kadang kalau Mbah Di itu ngurusin ngirim pekerja pas segala macam itu perlu ada temennya. Nah waktu itu Ayah ditempatkan di sawah, ya memang untuk membantu pekerjaan sawah, ya nyangkul ya apa itu. Jadi kebetulan ya seperti yang lalu nyangkul lumayan ya, biasa nyangkul, jadi orang kota nggak kita nyangkul enak itu senang. Jadi wah ini bisa nyangkul beneran nih, petani beneran nih, kata Gus Rofi'i begitu. Nah, ngomongin soal sawah nih, Ayah dulu pernah cerita kan, jadi waktu itu kata Ayah di sawah itu udah ngumpulin air ya. Terus airnya itu diambil orang, Ayah jengkel, Ayah laporan ke Gus Rofi'i, tapi Gus Rofi'inya nanggepinnya dengan santai. Iya, itu salah satu ini mulai dari sawah dulu ya, karena karir pertamanya di sawah. Itu betapa kita belajar dari Mbah Yai itu begitu ya. Jadi halo Dedek, kenapa sih? Mau duduk sama Ayah? Oke, sini. Ini adalah si botol. Oke, dengerin cerita Ayah ya. Pangku Ayah apa sama pangku Bunda? Di sini. Di sini aja. Oke. Mau minum? Wah, mantap. Oke, sip. Udah, sambil kita lanjutin. Nah, kita lanjut. Jadi salah satu pengalaman di sawah itu kita harus belajar dari betapa Pak Kiai itu nggak seperti walaupun Pak Kiai itu petani tapi nggak seperti petani umumnya itu. Jadi kita lagi serius ngairin air itu beli.
Oh, beli. Oh, itu beli. Ternyata sama yang petugasnya itu dijual lagi gitu. Air buat kita itu sebagian dijual. Kenapa nggak nyampe gitu? Maksudnya kok nggak kelar, ukuran jamnya udah selesai. Dan akhirnya kita ini ternyata dia ngambek juga. Jadi ketahuan itu dia ngambek juga. Dia jengkel juga. Akhirnya ya udahlah. Udah putusin aja udah, kita jebolin semua sekali. Nah, berharap itu yang kan nggak selesai itu, nggak selesai. Akhirnya kita mau laporan, kita laporin aja biar besok diomelin gitu. Tayangan kita gitu. Wah, ternyata mah udahlah katanya. Ya, itu bikin kita agak kecewa gitu. Nah, kecewanya kita itu ya karena udah orang begitu aja kenapa diributin, istilahnya begitu seperti itu. Jadi bahaya itu begitu, ngalah aja lah sama orang di kampung itu, kita ngalah aja. Jadi nggak perlu ini. Itu bagian sawah selama berapa tahun? Mungkin sekitar 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu Mbah Ti itu. Jadi Mbah Ti itu double job ya. Senin ke sawah, dia kalau malam itu masak untuk pagi itu, masuk pagi. Akhirnya Mbah Ti nggak ada temennya, akhirnya ayah direkrut nemenin masak pagi. Nah setelah itu, selama kurang lebih 1 tahun itu, akhirnya ayah udah mulai sambil masak. Tahun berikutnya udah ke depan itu yang itu, kalau di bank apa itu istilahnya, yang laden itu, yang laden ya, yang tiket-tiket itu apa kupon yang iya, jadi yang orang beli kita ngelayanin. Itu kan sekali kasir itu. Nah tahun berikutnya udah itu akhirnya tahun berikutnya jaga warung tuh, itu pergantian yang dari sawah kemudian ke warung ditentuin Gus Rofi apa gimana itu ya? Ini apa ini dek? Iya. Jadi sebenarnya pergantian begitu itu sebenarnya Mbah Ye nggak banyak tahu sebenarnya, karena ini perlu orang, jadi digeser-geser sama istilahnya ketua warungnya itu. Ini kan bisa jadi sesuai kebutuhan aja langsung dipindah-pindah. Tapi dengan begitu akhirnya Mbah Yai Gus Rofi sendiri tuh tahu, oh ini ternyata bisa juga di ini, bisa juga di ini, bisa juga di ini. Akhirnya di tahun keberapa itu akhirnya bagaimana kalau kita bikin warung sendiri. Jadi karena ngelihat udah bisa masak, udah bisa wah berarti bisa ini sendiri. Itu istilahnya ini jangan ke sawah terus, udah bisa ke dapur, bisa di depan, bisa udah tahu segala macam. Akhirnya itu ngomongin soal warung sebentar ya, ngomongin soal warung itu kan ayah dulu bikin ayam mie. Nah, itu ide awalnya. Ini awalnya itu asli idenya dari Gus Rofi. Jadi apa yang nggak ada nih, bagaimana kalau kita bikin? Oh jadi beliau langsung yang ngasih itu? Ya, jadi itu asli ide Sofi bahwa apa yang nggak ada nih kira-kira. Waktu itu kebetulan mie ayam yang nggak ada. Jadi pertama kita bikin itu mie ayam. Waktu itu ayah dimodalin 150.000. Itu udah lumayan gede itu. Jadi kita mie ayamnya itu bikin sendiri, mie-nya bikin sendiri. Jadi mungkin kalau sekarang bikin mungkin ya masih ingat. Cuman bumbunya ini. Itu beli alat. Jadi bikin mie-nya sendiri, berguru apa segala macam itu lewat tangannya Mbah Kun juga itu. Akhirnya berdirilah mie ayam itu. Nah itu berjalan beberapa tahun itu kan masih seperti tenda. Begitu berikutnya pertama berdiri ke tenda. Oh nggak langsung bentuk warung? Enggak warung itu. Jadi pertama itu seperti tenda lah gitu ya, kayak tenda gitu. Habis itu bongkar pasang gitu apa bagaimana? Enggak dibongkar pasang, tapi bentuknya seperti tenda. Akhirnya berikutnya ayah pakai bambu, jadi keliling itu bambu. Nah kebetulan yang tahun berikutnya itu, waktu itu Gus Rofi memang sama Mbah Ti dan kawan-kawan itu bikin batu bata itu, batu bata merah itu banyak. Akhirnya ayah disuruh solehin ambil batu bata, magerin. Kemudian yang di sebelah yang sebelah sana itu tanah pengen dipagerin gitu. Nah itu ayah agak curang sedikit itu, warung ini kalau dibiarin begini nanti nggak tahan lama. Akhirnya sembari itu ayah nyolong batu bata itu, tapi nggak bilang punyanya kiai ya, tapi kan untuk kiai juga maksudnya. Nah jadi
disuruh ngambil batu bata untuk pagar, tapi sebagian ayah bikin warung. Itu nggak bilang, karena kalau bilang nanti pasti nggak boleh. Itu yang patut kita ini ya. Kenapa nggak boleh bikin warung permanen itu? Kenapa? Karena di sebelahnya itu warung yang Mbah itu mamanya Gus Rofi. Mertuanya. Mamanya. Oh, mamanya. Itu Mbah itu mamanya ibunya Gus Rofi, ibunya Gus Nur dan ibunya. Karena takut ganggu itu tuh sampai kita dibatasin, awas jangan sampai dagang nasi, jangan itu, jadi takut mengganggu ini. Tapi kan kita ke depan masa ya warung kalau dibiarin begini nanti kalau hujan kalau apa itu repot. Akhirnya itu kita sama teman-teman itu waktu itu kebetulan ayah mau lulus itu, teman-teman bantuin Roan bikin warung itu. Jadi nggak bilang, begitu selesai ayah baru bilang. Selesai jadi warung. Selesai baru, kalau udah selesai mau diapain? Tapi gimana itunya ya, reaksinya? Ya udah jadi mau gimana? Nah, gitu. Tapi sebenarnya mungkin tidak dilarang, tapi nggak disuruh, istilahnya begitu, Cung. Kita punya inisiatif sendiri. Dan kesini-sini alhamdulillah warung itu sampai sekarang masih. Mungkin karena idenya dari santri bukan dari Gus Rofi, jadi silakan. Mungkin yang ini ya, yang banyak ini tuh kita perlu banyak belajar dari Mbah Kiai, itu nggak sekedar itu ya. Jadi sebenarnya kita di situ itu yang sentral itu di Hayo waktu itu kan Gus Rofi sama Gus Nur. Gus Nur itu seperti dua kutub yang berbeda. Kalau Gus Rofi itu lebih hubungan keluar itu ya banyak. Kalau Gus Nur itu lebih sufi, jadi lebih berhati-hati. Mungkin itu. Nah, kalau untuk ini ya, nama warungnya itu kan Ayah Ayami, itu idenya dari mana? Kok dinamain Ayah Ayami? Nah, itu asal aja bagaimana? Asal aja, biar yang lain kan udah banyak itu. Jadi nama ini akhirnya kita namain Ayah itu ya biar jadi kenang-kenangan itu. Ngomongin soal Gus Nur nih, waktu kita sowan itu kan pas pulang Gus Nurnya sempat bilang begini, Solihin di Jakarta sambil dukun apa enggak? Oh, iya. Itu gini. Kenapa bisa itu panjang muncul pertanyaan itu? Jadi ayah itu di Gus Rofi itu selain di sawah, kemudian di warung, kemudian di itu teman-teman harus tahu ya. Jadi di samping apa itu memang satu-satunya mungkin ada dua ya. Jadi yang mendalami bidang apa, kalau kata bahasa Gus Nur itu perdukunan. Kasar banget itu. Tapi sambil itu emang boleh ya? Oh bukan, sebenarnya ini. Jadi itu tuh kan bagian dari di NU itu kan memang ada itu. Jadi apa yang gampang pengobatan ala santri gitu. Pengobatan alternatif lah gitu. Pengobatan alternatif, terus perjinatan lah gitu kamu. Itu jadi, apa aja tuh ya? Jadi gini. Jadi kesini-sini ayah itu pokoknya double job lah gitu. Jadi di samping ke sawah, akhirnya di sawah pensiun itu. Setelah bikin warung itu ayah di sawahnya pensiun. Berhenti total. Nah awalnya begini. Jadi andaikan Gus Rofi itu dokter, itu kita itu ada penjaga apoteknya. Waktu generasi sebelum ayah itu ada Kang Munandir namanya, Mbah Mun. Mudah-mudahan Kang Munandir sempat nontonnya. Ini ngomongin Kang Munandir. Ini Mbah Mun, kita manggil Mbah Mun. Mbah Mun itu saking lamanya bergelut di bidang itu, karena ya pokoknya itulah gitu. Itu sampai di sono dijuluki Empu Gandring. Jadi Mbah Munandir julukannya Empu Gandring. Mungkin teman-teman masih ingat kok begitu. Kalau ayah julukannya enggak ada. Belum gini. Setelah ya namanya kita di situ santri, Kang Mun itu juga kan nanti lulus boyong kan. Nah menjelang Kang Mun boyong itu kan siapa nih yang mau dididik nih sebagai penerusnya. Nah ayah dipilih. Jadi selama sekitar 1 tahun lebih lah, mungkin hampir 2 tahun itu, di samping ayah ke warung gitu udah diajarin sama Mbah Mun itu. Jadi mulai nulis ini, nulis itu, bikin jimat ini, istilahnya jimat aja lah, gampangnya jimat ya. Jadi bikin untuk waktu itu yang mungkin itu pasti pakai apa ya, di istilahnya magerin rumah, terus
orang sakit, macam-macam lah gitu. Oh, termasuk yang kayak dulu kan diikat pinggang, ikat Nah, ikat pinggang kayak gitu. pinggang itu orang Terus yang ditempel di rumah. di rumah ya kayak gitu-gitu. Dan itu real Bun. Jadi misalnya Tapi itu jadi emang boleh, yang begitu tuh lah ya boleh ya. boleh. Itu buat kita itu ya masuk akal aja. Seperti obat itu kan katanya obat itu kan ramuan ini. Toh Allah juga yang ini. Tapi itu kan sama. buat sebagian orang kadang-kadang lebih ke benda itunya gitu loh ya. Oh ya, nah itu ya buat yang nggak mengerti aja. Nah. Jadi menjelang Kang Mun Boyong itu sekitar ya kurang lebih 2 tahun itu ayah mulai bergelut di bidang itu. Akhirnya begitu Kang Mun Boyong, otomatis ayah udah jadi pengganti Mbu Gandring nih. Mbu Gandring. Makanya teman-teman di sana manggil ayah Mbah itu. Nah, Mbah itu berarti muncul karena salah satunya itu karena pengganti Mbu Gandring itu ayah. Akhirnya ya apa ya kitab-kitab tip, namanya kitab tip. Tip itu bahasa kalau bahasa umumnya kan kedokteran. Nah, kalau di sini ya yang gampang itu pengobatan alternatif lah gitu. Pengobatan tapi lewat doa dan ya doa lah gitu. Doa itu kan ada yang diucapkan, ada yang tulis. Ada yang ditulis terus dilebur. Jadi macam-macam itu. Nah, itu pokoknya macam-macam. Itu dulu ayah sampai gini. Jadi apa ya? Persis seperti penjaga apotek lah. Jadi orang ke dokter itu kan ke dokter dulu, konsultasi ke dokter, sakitnya apa bla 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 bla, terus ditulis kan. Nah, nanti orang yang berobat itu nanti bawa seperti resep. Nanti orang yang berobat itu kaya, nanti ayah yang begini itu sampai di luar kepala. Jadi orang misalnya perlu ini, ayah udah nggak mikir itu, langsung itu butuh berapa lama ya untuk belajar itu? Ya lama, itu kan lama terus berulang. Itu kan kadang-kadang orang itu kan permintaannya berulang gitu. Orang ada datang minta ini, nanti orang lain datang minta itu juga. Dan seterusnya itu kan berjalan terus Bun. Itu jadi apa ya? Waktu itu hampir setengah hafal. Jadi beberapa yang udah familiar mana ayah nggak perlu ngeliat kitab lagi. Tapi permintaan itu banyak waktu banyak. itu. Apalagi pas zaman itu paling banyak apa itu? 9798 itu wah macam-macam Bun, macam-macam. Nah, pengalaman yang unik begini. Ayah. Kenapa iya. Ada pengalaman yang unik soal itu Bun. Jadi waktu itu ada orang datang minta ikat pinggang. Pinggang gitu datang minta pinggang terus udah selesai lah, udah selesai berapa pulang. Beberapa bulan kemudian datang lagi orangnya datang lagi balik ke pondok lagi Asuhangan. Gus, ini real, ini bukan cerita bohong tapi real yang dialami bener itu Bun. Jadi Gus, ini pakai ikat pinggang ini saya dikejar-kejar perempuan Gus. Jadi padahal mintanya apa sebelumnya? Ya pokoknya itu kan macam-macam, isinya itu kan macam-macam. Jadi yang maksudnya lebih ke apa spesifiknya? Apa ya, untuk jaga-jaga diri lah. Kan ada yang kayak kekebalan lah. Ya macam-macam itu bisa kebal nggak mempandi ini nggak mempandi itu iya. Tapi jadi bisa misalnya, sampai itu salah makanya, itu apa? Bukan salah sebenarnya, tapi jadi begitu sowan terus yang pesen itu bilang ini Gus setelah pakai ini saya dikejar-kejar perempuan dulu katanya. Oh gitu ya. Akhirnya terus ayah dipanggil Solin ini. Nah itu kan ada ini istilahnya tulisannya tulisan yang ditulis hizib yang ditulis itu kan berapa. Terus sama Gus Robo ini pesenin Solin yang bagian ini jangan ditulis. Rupanya yang bagian itu yang mahabbah itu. Jadi orang kalau melihat itu hawanya senang aja gitu. Tapi posisinya itu posisi orang itunya udah punya pasangan apa belum? Oh ya udah. Nah itu masalahnya, udah punya pasangan. Nah yang ayah nggak habis pikir itu celetukan Gus Robi itu. Lah iya. Jadi setelah Solin ini nanti kalau pas bikin ini bagian ini jangan ditulis ya. Nah jadi dibuat ada apa sayang? Oh break lagi. Nah inilah apa ininya seninya, jadi ini punya anak kecil. Kita mau ngapain ya kecil kita harus ngeladenin juga. Ini suara Tuhan nggak bisa diganggu gugat ya deh ya. Jadi waktu itu yang ayah ini tuh gini, Gus Robi sampai bilang begini. Jadi bagian ini jangan ditulis. Nanti kalau bikin ini, jadi kalau ada
Kalau pokoknya kalau bikin ini bagian ini jangan bagian ditulis. mahabbahnya jangan Nah, ayah nggak begitu, terus ayah tanya, emang kenapa Gus? Akhirnya itu cerita bahwa setelah ini ada orang ini ternyata ini dikejar-kejar perempuan dulu. Nah, waktu itu terus Gus Rofi nyeletuk begini, Solihin, ya kalau dipikir ya, kita cuman begini aja, Nulis kok ya itu. aja, kok ya ada khasiatnya beneran. Itu sampai maksudnya itu bercanda, itu bercanda. Itu ya sama persis seperti misalnya Papi farmasi lah, obat ini ramuan ini kok bisa nyembuhin sakit kepala, kan sama persis itu sebenarnya. Hanya mungkin logikanya kan logika beda. Kalau itu kan logika obat, nah ini logika doa kan gitu. Tapi itu biasanya kalau yang begitu tuh tarifnya ditentuin apa bagaimana? Wah, ya enggak. Cuman begini Bu, kadang-kadang itu santri itu agak nakal. Jadi karena ngerasa itu kiainya, jadi pesen apa tuh kadang-kadang nggak sesuai harganya, Ditambahin. itu pernah Gus Rofi pernah nyampein ke ini, jadi Solihin, ini bocah nih ya, ini sembarangan aja katanya, ini harusnya harganya sekian. Jadi waktu itu gini Bun, ada ya Dinaikin santri atau lah, bagaimana? bukan, jadi barang itu harusnya harganya tinggi, main ngasih berapa aja gitu. Tapi nggak usah dibahas gitu, nanti inilah yang penting itu sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi santri itu kadang-kadang nakal, mentang-mentang yang bikin kiainya akhirnya itu dibikin sembarangan aja. Maksudnya Yang harganya begitu itu butuh tirakat gitu apa bagaimana? oh iya itu Mungkin karena tirakat panjang ceritanya itu. Jadi bagian tapi yang mungkin yang ayah beruntung itu waktu ayah jadi itu tuh semua kitab-kitab tip Sofi ada di kamar ayah. Jadi semua kitab tipnya ada di ayah. Nah, begitu ayah mau selesai, mau boyong, ayah juga harus membuat regenerasi. Jadi siapa pengganti nih? Nah, begitu dan itu estafetnya terusnya. Itu. Nah, ngomong-ngomong soal kira-kira ayah masih inget nggak ya soal begitu untuk sekarang? Beberapa masih ingat, tapi ini yang seperti yang waktu itu kita sowan, ayah dipanggil, Solihin, kowe nang karo duku nopo itu tuh ini enggak apa ya, boten Gus, kan ya bilang boten. Kenapa katanya? Ketinggalan boten bakat kalau Gus, rasa bakat harus diajari bakat bilang. Enggak apa Bun, kayaknya yang nggak tahu ke depan ya, tapi ya untuk sekarang kayaknya adalah yang ini aja, nggak yang begitu apa ya. Nah ya apa kata nanti aja lah, itu sementara jangan ini gitu. Itu selama dalam kan ayah berapa tahun itu di sana? Mungkin 9 tahun. 9 tahun itu kan ke sawah, bagian warung, terus bagian yang nulis apa itu tadi, pengobatan itu. Nah puncaknya pas jadi dalam itu apa? Istilahnya apa gitu ya? Jadi sebenarnya gini, puncak karir lah istilahnya, kalau boleh dibilang karir itu ya. Jadi puncak karir itu gini, ayah udah alhamdulillah di situ sekolah sama Gus Rofi itu benar-benar di segala buku kitab itu Gus Rofi yang beli. Diurusin semuanya, makan diurusin, akhirnya bisa bikin mendirikan warung lah. Mudah-mudahan sampai sekarang kan. Buat teman-teman yang ini ya, jangan lupain ayah-ayah. Kalau datang makan di ayah. Masih ada. Alhamdulillah masih ada. Namanya masih tetap. Masih ayah-ayah. Jadi ayah bisa sekolah situ sampai lulus, bisa punya kenang-kenangan bersama Gus Rofi, bersama Gus Nur, bersama keluarganya Mbak Lu terutama, itu sampai sekarang masih dekat. Kemudian berkesempatan istilahnya kan itu belajar juga, belajar ketabiban lah, kalau bilang ketabiban itu sampai selesai, itu luar biasa. Jadi puncak karirnya yaitu, jadi lulus Lirboyo alhamdulillah, punya kenang-kenangan warung di situ, alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Kemudian punya pengalaman yang unik, mungkin hanya beberapa santri yang punya kesempatan itu, ya termasuk ini. Jadi ya kalau di ayah ya mungkin cuman yang setahu ayah itu ya habis Mbah Mun ngeregenerasi ayah, habis ayah ngajarin Pendi yang suka main kesini ya. Nonton ya Pen ya. Nah ini ngomongin Pendi. Setelah Pendi ayah nggak tahu. Setelah Pendi itu ayah nggak
belum sempet naneng pen, setelah ditinggal pen itu siapa ayah nggak tahu. Nah yang pasti gini, ini terakhir ibu, terakhir. Yang pasti terakhir gini, kadang-kadang kita sama kiai itu nggak melulu belajar kitab itu, enggak, karena kalau di Lirboyo belajar kitab segala macam itu udah sistem yang jalan. Justru kita belajar ke kiai itu gimana cara hidupnya, bagaimana Gus Robi sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama santrinya, jadi teladan. Nah, jadi teladan. Kemudian kalau misalnya apa ya, Gus Robi itu luar biasa gini, kiai tapi moderat, terus demokratis lah gitu istilahnya, demokratis lah gitu. Jadi misalnya waktu itu ayah mau kuliah, alhamdulillah itu mau apa aja itu waktu itu sempat nelpon gitu, Gus saya mau kuliah ini bla bla bla. Sama Gus Robi saya, oh kuliah kamu ngambil dakwah aja. Gus, saya lebih suka tarbiyah. Apa katanya? Ya tarbiyah juga bagus, tarbiyah juga bagus. Udah, jadi nyaranin, tapi kalau itu yang pilihannya ini ya setuju aja gitu. Termasuk ya silakan duduk mas, sebentar mas, sorry ya sebentar mas, itu ya. Jadi pamungkasnya itu ya, jadi bisa lulus Lirboyo alhamdulillah, punya kenang-kenangan di warung, kemudian berkesempatan belajar ilmu tip dan segala macamnya itu udah alhamdulillah. Terus sampai sekarang pun kalau kita mau sowan tetap bisa sowan seperti kita waktu masih mondok dulu, dan itu alhamdulillah nggak berubah sama sekali. Mungkin itu aja Bun, nanti kalau kelamaan nanti kita sambung lagi ya. Mungkin ada beberapa yang masih belum sempat saya ceritakan, nanti sambil jalan aja di episode berikutnya. Amin. Buat saya yang pasti bersyukurlah menjadi santri, terutama anak dalam, karena itu paling dekat dengan kiai. Sekali lagi mungkin paling dekat dengan doa kiai, itu sangat beruntung dan gak semua santri dapat kesempatan seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa diakui sebagai santri kiai kita sampai akhirat nanti. Amin. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.